Nah, ini kita sedang nyiapin satu produk inverter untuk kebutuhan charging mobil EV ya. Jadi sebelum kita install ke customer, ini inverter akan kita uji untuk charging mobil EV juga, karena kapasitas daya charging itu di angka 7000-an watt. Nah, untuk sistem inverter ini dia sistemnya 96 volt DC dan memiliki daya output maksimum di 12 kW. Nah, untuk sistem inverter dia menggunakan sistem IGBT dan dilengkapi juga untuk sistem charging dan sistem ATS. Nah, kita akan jelaskan sedikit ini untuk speknya ya. Tertera di sini. Ini untuk spek 12 kW, output satu pas 220 volt, dan paling bawah ini 96 volt DC. Nah, untuk bagian belakang seperti ini terdapat beberapa MCB. Jadi ini MCB baterai. Terus yang sini MCB AC input dan AC output. Yang bawah ini jalur dari MCB baterai, AC input, serta AC output. Nah, untuk PV ini memang di dalamnya nggak ada PV-nya. Jadi tidak berfungsi untuk jalur PV. Untuk bagian depan atau parameter setting, nah ini layar LCD, tombol untuk pengaturan, ini tombol on off-nya. Cukup mudah untuk settingnya ya. Ini kita tekan, tahan, fungsional. Nah ini A0 ini prioritas, bisa prioritas di PLN maupun PLTS. Terus A1 ini sistem chargingnya, kapasitasnya mau berapa ampere atau berapa watt. Nah ini batasan charging ya, constant charging, floating charging. Ini batasan bawah sistem off, ini batasan atas sistem on kembali. Ini batasan atas sistem berpindah ke PLTS. Kalau ini kita gunakan untuk PLTS, A6 dan A7 ini berfungsi sebagai perpindahan antara inverter maupun PLN. Nah ini A7 ini berpindah ke PLN dan A6 ini berpindah ke PLTS. Nah A6 dan A7 pengaturannya ada di A1 yang D3, jadi prioritas di baterai atau PLTS. Terus nah ini frekuensi bisa kita atur 50 Hz atau 60 Hz. AC output 230 volt, bisa kita atur juga 220 volt. Nah ini untuk pengaturan komunikasi dengan baterai ini, A10 dan seterusnya ya. Kalau baterainya support, bisa kita komunikasikan. Nah langsung aja teman-teman, karena ini sistem sudah terkoneksi dengan jalur baterai, siap kita running untuk charging mobil EV ya. Kita kebetulan ini charging pakai Wuling Bingo, nanti daya chargingnya akan berada di angka 7000-an watt. Oke, yuk ke sini kita siapkan charging. Ini kita juga ada ini beberapa kompresor-kompresor serta alat-alat ya. Ini nanti karena di sini juga nggak ada PLN satu pas, nanti kita akan support menggunakan inverter atau PLTS ini untuk kebutuhan mesin fiber laser sama kompresor. Tapi ini kita akan jelaskan untuk inverter kebutuhan charging mobil. Oke, ini tadi jalurnya sudah on ya. Tinggal kita colok dulu sebelum kita aktifkan. Oke, pastikan kenceng. Nah, langsung kita tap aja. Ini kita bisa lihat di sini AC input 230-an volt ya. Nanti pasti akan drop karena kabel ya. Nah, ini masih 15 ampere atau di angka 3500 watt karena kondisi pintu mobil belum kita tutup. Kita tutup dulu untuk pintu di mobil, nanti pasti dayanya akan meningkat. Kita lihat. Nah,
meningkat ke 31 ampere. Kurang lebih berapa itu 31? 7.000-an watt. Langsung kita lihat ke sini. Ini persentase di mobil baru 49%. Kita lihat untuk kondisi inverter seperti apa. Berapa watt? Nah ini teman-teman. Beban di mesin inverter kita 7.360 watt ya. Naik turun ya 7.300-an lah. Untuk kondisi ini ya 61% karena ini kapasitas maksimum di 12 kW. Kondisi baterai ini tegangannya 96 volt atau 46%. Inputan nggak ada grid PLN yang kita masukkan ya. Tegangan output dia tetap stabil nih 234 volt. Nanti kita lihat kondisi pengecasan beberapa jam. Apakah sistem inverter ini kuat atau enggak ya? Handle dari 49% sampai dengan 100%. Nah, untuk charging mobil listrik kita sarankan menggunakan inverter model IGBT seperti ini yang memiliki tegangan inputan di 96 volt. Karena efisiensinya tentu lebih bagus dibanding sistem 48 volt. Cuma untuk persiapan baterai 96 volt ini yang perlu kita benar-benar perhitungkan agar mampu support untuk kebutuhan inverter ya. Karena ini untuk charging mobil ini juga lumayan berat bebannya. Dia beban continuous ya. Nggak seperti peralatan di rumah tangga, kadang aktif, kadang off. Tapi untuk charging ini benar-benar dia kalau 7.000 watt seperti ini ya ngejas 7.000 watt terus sampai dengan full. Kita tunggu beberapa saat. Nah ini, sirkulasi kipas juga dengan otomatis dia aktif. Saat suhu di atas 50 derajat, sistem kipasnya aktif. Nah untuk daleman mesin, kita juga akan sepilkan ya, seperti ini. Ini ya, kita udah ngecas ini 83%. Kalau tadi kita start di 49%. Nah, untuk total energi continuous dengan arus 31 ampere ini sebesar 12 kWh. Tegangan output stabil 227 volt. Ini 2 jam 22 menit. Kita lihat inverternya seperti apa ya, kita buat ngecas mobil EV continuous di 7.000-an watt. Nah, ini ya, beban continuous kurang lebih 7.400-an watt, 61%. Ini suhu terjaga 52 derajat. Ya, voltase tetap stabil dia 234. Inputnya nggak ada, grid PLN. Tegangan baterai di 96 volt atau 46%. Ini masih tetap continuous. Buat teman-teman yang ada untuk kebutuhan charging mobil EV maupun untuk beban-beban yang continuous seperti ini, bisa menggunakan inverter model IGBT dengan sistem 96 volt DC dengan daya maksimum 12 kW. Buat yang ingin konsultasi terkait sistem inverter, bisa langsung hubungi tim teknisi kita ya, nomornya ada di bawah ini. Untuk yang 3 pas, besok kita akan review. Ini untuk kebutuhan mesin kompresor skru sama mesin fiber laser. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.